Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saya Widi Andrianto, saya dokter laboratorium di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, spesialis patologi klinik. Jadi saya sehari-hari berkutat dengan laboratorium. Apalagi di masa pandemi COVID ini, laboratorium sangat berperan sekali dalam penanganan COVID. Jadi terutama lewat swab dan lab PCR namanya, laboratorium PCR atau laboratorium biomolekuler. Jadi selama ini sehari-hari saya bertugas mengambil swab atau sampel swab pasien-pasien yang diduga ataupun yang sudah positif COVID. Jadi tiap hari saya itu memakai baju hazmat itu
Jadi seperti pakai yang putih-putih, pakai yang sampai berukut itu di ruang isolasi. Saya di situ mengambil nanti swab, istilahnya swab ya. Swab itu kan dari hidung dan dari tenggorokan. Mengambil pasien-pasien untuk diambil swabnya untuk diperiksa nanti apakah pasien ini, istilahnya kalau pasien yang baru itu apakah benar-benar positif atau tidak. Dan kalau misalnya untuk pasien yang sudah positif itu apakah sudah pasiennya itu tetap masih positif atau sudah negatif. Jadi tiap hari saya ke ruangan isolasi memakai baju hazmat, istilahnya baju hazmat ya, karena kalau penanganan COVID itu kan kalau di ruang isolasi tidak bisa memakai baju biasa, jadi harus pakai yang APD, istilahnya alat pelindungan diri yang level 3 hazmat. Yang kedua itu maskernya N95, jadi masker yang tebal itu. Kemudian pakai Google atau kacamata pelindung, kemudian pakai sepatu. Jadi seperti mungkin yang dilihat di TV-TV itu ya, seperti itu namanya APD level 3. Bisa dibayangkan ya bagaimana rasanya bekerja dengan memakai APD level 3. Apalagi bekerjanya itu nggak cuma 1, 2, 3 menit itu ya, bisa 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Bekerjanya mengambil swab dengan cara yang tidak normal. Namun ya demikian yang istilahnya yang jadi istilahnya pengalaman sendiri bagi saya. Karena sudah hampir 1,5 tahun ini ya saya yang menangani untuk pengambilan swab pasien COVID. Jadi saya tahu bagaimana kondisi di ruang isolasi itu, bagaimana kondisi pasien-pasiennya. Apalagi saat-saat ini yang kasusnya melonjak ya. Jadi saya bisa merasakan bagaimana pasien kena COVID itu ada yang untuk bernapas saja susah ya, sesek gitu. Sesek, saking seseknya itu sampai nggak bisa tidur, harus membungkuk, harus duduk gitu. Seperti itu rasanya ya, saya juga harus menimbulkan empati sendiri itu. Memang pemeriksaan PCR itu alurnya pasien yang dicurigai, biasanya kalau yang datang di UGD itu kan ada yang namanya suspek ya, suspek itu dicurigai. Jadi belum pasti itu memang COVID, tapi mengarah ke COVID. Gejalanya sudah panas, batuk, pilek gitu ya. Kemudian mungkin nggak ada sesek. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang lain, biasanya ronsen. Nanti dibaca oleh dokter yang ronsen itu, ini ada pneumonia, istilahnya pneumonia ya, jadi ada infeksi paru. Nah itu nanti itu sudah tetap dibilang masih suspek, jadi belum bisa diputuskan itu positif. Kemudian mungkin kalau misalnya PCR atau swabnya belum bisa dilakukan hari itu, biasanya ditampung atau diberikan di ruang isolasi dulu. Nah kemudian baru diambil swabnya besok dan langsung dilakukan pemeriksaan PCR di RSUD. Itu nanti langsung, biasanya kalau pagi, biasanya sore sudah jadi. Jadi nanti langsung bisa diketahui hasilnya positif. Jadi ini baru bisa ditegakkan. Jadi ada orang yang bilang di COVID kan itu, menurut saya salah. Karena COVID itu benar-benar COVID karena didasarkan pada pemeriksaan yang berlapis. Jadi nggak cuma kok begitu datang COVID ini, tidak seperti itu. Jadi suspek dulu, ini gejalanya mengarah, ini ronsennya mengarah, dipastikan dengan pemeriksaan tadi namanya lab PCR. Dan itu aja hasil ya di kami yang di laboratorium. Jadi mengeluarkan hasil positif, mengeluarkan hasil negatif itu diperiksa dulu, benar-benar diperiksa, diyakinkan dulu. Jadi di kami itu ada spesialis patologi klinik kan, itu berkecimpungnya di situ ya. Jadi penentuan untuk ini positif, ini negatif. Jadi nggak sembarangan dikeluarkan istilahnya.
oh ini positif, enggak, diperiksa lagi, dilihat lagi, bener enggak ini positif, bener enggak ini negatif, kemungkinan apa yang mempengaruhi. Jadi laboratorium itu tidak hanya kok melihatnya dari satu sisi, enggak, jadi melihatnya banyak sekali, melihat dari gejalanya, melihat dari penunjangnya, kemudian melihat dari pemeriksaannya sendiri. Jadi istilahnya kalau di laboratorium itu namanya pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Jadi itu yang harus di pre-analitik itu istilahnya pengambilan sampel. Jadi sebelum diperiksa itu benar apa enggak itu istilahnya. Oh ini sudah benar, nanti pas analitik atau analitik itu istilahnya pas diperiksa ada enggak apa misalnya kontaminasi enggak, ada yang kurang enggak, reagennya kurang enggak, seperti itu. Kemudian post analitik bisa juga, post analitik itu setelah analisa, setelah di alat, bisa nanti input datanya benar apa enggak. Misalnya ya pasien sebenarnya positif, tapi karena ada kesalahan atau mungkin pas setelah diperiksa hasilnya positif tapi nulisnya negatif, ya itu harus diperiksa. Makanya sebelum keluar harus benar-benar dipastikan benar ini, oh ini ya benar pasiennya ini benar, oh hasilnya tadi kemarin apa positif, oh ya positif, seperti itu. Jadi tidak sembarangan meng-covidkan pasien istilahnya kan gitu. Selama menangani COVID ini memang banyak sekali ya suka dukanya ya dalam menangani ini. Kalau sukanya ya mungkin saya bisa istilahnya kalau orang Kristen itu bisa melayani ini ya si sakit itu ya, melayani sesama gitu. Saya sudah jiwanya terpanggil ke situ. Sudah, ini saya bisa merasakan bagaimana orang itu yang kena COVID itu ya ternyata gini gitu ya. Ternyata kok sesek. Ada yang sewu, ada yang sampai bisa merasakan orang itu waktu kondisi sakratul maut. Jadi sudah mau meninggal itu, seperti ini rasanya. Jadi apa ya? Saya kalau istilahnya saya sebagai manusia itu bisa menunjukkan aktualisasi saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang dokter. Ini loh, saya bisa melayani sama saya gitu. Senangnya lebih ke situ ya. Kemudian ya mungkin senangnya juga saya bisa memberikan semangat itu. Kalau orang kan sana semangat gitu kan, semangat itu. Tapi nanti kalau sudah sama ketemu orang Kristen saya ya istilahnya memberikan penguatan gitu ya. Tuhan Yesus selalu menyertai, menyembuhkan. Ayo Bapak atau Ibu harus semangat gitu ya. Memberi support lah istilahnya juga. Tapi lebih ke seperti kita orang Kristen gitu kan. Tuhan Yesus itu penuh kasih, yakin saja, yang berdoa selalu pada Tuhan Yesus nanti supaya segera diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan. Mungkin senangnya juga saya bisa memberikan hiburan, saya ingin menghibur pasien kan gitu. Jadi biasanya kalau saya setiap kali di ruang isolasi itu, setiap kali mau swab itu saya mesti nulisi itu di belakangnya hazmat itu ya yang dipikirkan di pikiran aja, pengennya nulis gini, pikiran yang rada lucu apa ya ditulis gitu kan, sing rada nyeleneh apa ya ditulis gitu di belakang. Jadi kadang itu ada pasien yang lihat itu ya senyum-senyum itu, ada yang nanyain gitu. Terus ada yang kadang keluarganya pasien itu, wah ini kok sampai dibaca di belakangnya itu diginikan itu. Ada yang seperti itu. Ya memang idenya waktu itu saya juga pengennya itu menyemangati pasien gitu ya. Jadi waktu pertama awal-awal itu menyemangati gitu. Terus kemudian ada yang lucu kan pasiennya pada ketawa, bisa baca itu ketawa, nanti kan seneng hatinya kan gitu. Jadi ya selain itu kan juga saya itu juga kalau menulis itu kan menulis apa yang nyeleneh, yang ini pemikiran saya itu ya menyalurkan
istilahnya menyalurkan unek-unek juga ya, karena kan bekerja itu terus terang kalau dukanya memang karena tiap hari menghadapi pasien COVID benar-benar beresiko, itu kan juga tetap stresornya ada, stresornya luar biasa sebenarnya. Kalau saya tidak bisa mengcoping atau mengkompensasi, udah pasti apa namanya ya jatuh gitu ya, ambruk gitu. Jadi selama ini udahlah, easy going aja lah. Yang penting saya selama menangani dengan apa? Dengan dilandasi berdoa juga ya, terus yakin pada penyertaan Tuhan. Kemudian saya sudah memakai APD dengan benar, dengan lengkap. Saya yakin tidak akan, meskipun saya stres itu ya, stres ngadepi ruang isolasi ya. Kalau ruang isolasi kan pasiennya hampir semuanya positif ya. Jadi kan di ruangan itu sudah pasti virus-virusnya banyak itu ya. Itu stres sekali. Makanya kalau saya dengan seperti itu, bekalnya doa, dengan keyakinan penyertaan Tuhan, dengan istilahnya APD saya sudah saya benar, pelepasan APD juga benar, saya yakin tidak terjadi apa-apa, aman gitu aja ya. Ya aman bagi saya, juga aman bagi keluarga. Karena kan saya mikirnya nanti kalau sudah rumah sakit kan ya harus kembali ke keluarga gitu. Selama menangani pasien itu ya macam-macam ya. Karena kan pasien itu kan yang bergejala berat, ada yang sedang, ada yang pertama itu bergejala, kemudian karena diobati terus jadi ringan, itu kan macam-macam ya. Kayak saya itu yang merasakan empati banget itu yang kalau pasien yang terutama bergejala berat. Karena kan mesti kalau saya melihat itu kan ya sampai seseknya tadi itu seperti tadi, sampai harus duduk itu kayak orang gini bungku itu ya, sesek gitu, mau rebahan aja dia sesek. Itu ada juga yang sampai pembekuan darah, itu istilahnya pembekuan darah ya, itu memang benar. Jadi virusnya itu memang sampai berat, itu bisa sampai menyebabkan pembekuan darah menyeluruh istilahnya. Jadi kalau istilah di medis itu DIC, jadi disseminated intravascular coagulation, jadi pembekuan darah seluruh darah. Jadi organ-organnya bisa langsung istilahnya karena darahnya tidak normal, jadi organ-organnya rusak semua. Akhirnya ya pasiennya meninggal biasanya gitu. Terus kemudian yang kedua itu gimana ya, kalau melihat pasien itu kan di ruang isolasi, itu kan ya seperti itu ya kondisinya ya. Karena kan nggak boleh banyak bergerak ya, jadi kadang yang cuma pakai itu namanya pampers ya, pampers. Jadi bledong itu ya, bledong cuma pakai pampers, ada yang seperti itu. Jadi saya merasakan benar-benar pasien COVID itu ya benar-benar sesek ya, sesek tambah lagi kondisinya seperti itu. Emang ya mesakit juga ya, mesakit banget ya saya. Jadi ya macam-macam lah ya. Kalau ada yang kalau sudah kondisi bagus, ada yang seneng gitu ya, ada yang rasa bahagia, saya besok pulang ya, bisa pulang Pak Dokter, kadang-kadang gitu tanya ke saya, padahal kan yang menentukan kan dokter yang merawat, bukan dokter laboratorium. Jadi ada yang bertanya, saya besok bisa pulang Pak, gitu kan. Kalau saya bilang ya, kalau saya kan dokter laboratorium, jadi saya cuma memeriksa saja apakah masih positif atau sudah negatif. Untuk penentuan pulang atau tidak kan dokter yang merawat, saya bilang gitu. Makanya pun kalau sama pasien saya bilang, Pak, Pak, sabar dulu ya, kuat dulu ya, tolong ya seperti ini kondisinya. Saya minta tolong karena kan nggak tahu ya, namanya pakai hazmat itu nggak tahu ini dokter, ini dari laboratorium, ini dokter lab, ini perawat, ini kadang nggak tahu kan, kadang cuma Mas, kadang gitu, ini ibu saya macet gitu. Aduh, Mas, ini ada yang ini bengkak, ada yang ini tolong disalini. Saya cuma istilahnya kan ya, nanti saya sampaikan ke perawat. Karena saya posisinya di sini kan
dokter laboratorium, saya dari laboratorium. Jadi karena tiap hari ini kan saya menghadapi pasien COVID yang sekarang kan lebih ada varian baru ya, varian Delta yang lebih menular. Jadi bukan hanya orang biasa yang terkena, tenaga kesehatan yang menangani pun ada yang terkena itu ya. Jadi apalagi yang saat ini posisinya ini banyak sekali istilahnya fasilitas kesehatan yang tidak bisa menampung, istilahnya tidak bisa menampung UGD ya, terutama itu kan tidak bisa menampung pasien harus antri dulu sebelum masuk ruangan. Itu kan juga beresiko untuk penularan. Makanya, dan ini memang terus terang di RS rumah sakit kami memang nakes-nakes ada yang positif ya, karena mungkin juga menangani pasien COVID. Nah itu kan ya, itu suatu ya bagi saya ya juga merupakan suatu ketakutan bagi saya itu. Saya berusaha untuk meminimalisir supaya saya tidak membawa virus itu ya ke rumah istilahnya. Jadi selain memakai APD lengkap tadi ya, juga nanti kalau sudah misalnya di laboratorium selesai itu saya mandi gitu ya. Ya seperti mandi nih, mandi biasa pakai sabun gitu ya, keramas gitu. Kemudian sampai di rumah pun nanti nggak langsung masuk rumah, jadi lewat samping nanti copot baju gitu langsung mandi lagi. Jadi kalau dihitung itu mandinya sehari bisa 1, 2, 3 ya, 3 kali berarti. Dulu sempat kalau dulu awal-awal itu bisa 5 kali mandi, 6 kali mandi, karena kadang ada panggilan malam. Dulu pernah seperti itu. Jadi ada panggilan ini harus di swab, malam datang gitu kan. Jadi kan pulangnya di sana mandi, di sini mandi. Jadi ada berapa kali pernah itu saya mandi kalau nggak salah 6 kali sehari, karena ada panggilan mendadak, panggilan khusus itu ya istilahnya. Terus kadang itu ya ada rasa misalnya kok tenggorokanku agak sakit itu, meskipun ya ringan ya, agak kurang enak badan atau langsung saya biasanya langsung periksa sendiri gitu. Ya rapid antigen ya swab PCR gitu. Jadi biar ya istilahnya ini untuk usaha meminimalisir saya membawa virus ke rumah gitu, ke keluarga. Karena apa? Karena saya juga peduli terhadap keluarga saya, peduli terhadap sekitar saya kan gitu. Karena kan ya namanya virus kan nggak kelihatan. Monggo kita saling peduli ya. Istilahnya itu suatu bentuk kepedulian. Dengan apa ya? Prokes dengan sekarang kan 6M ya, pakai masker gitu kan, terus kemudian mencuci tangan dengan sabun ya paling enggak selama 20 detik gitu ya. Menjaga jarak gitu, menjaga jaraknya ya minimal 1 meter lah, ada yang bilang sampai 2 meter. Ada yang kemarin klaster makan bersama, itu kan karena buka masker kemudian makan, terus kemudian kan saling mungkin ngomong, bicara, itu akhirnya kan terbang. Mungkin sudah 1 meter ya, tapi kalau jarak tempuhnya mikropartikel istilahnya ya, itu sampai 2 meter kan bisa menulari yang 1 meter di sekitar kita. Yang keempat itu, jadi kalau nggak ada yang penting urgent banget ya jangan banyak kemana-mana gitu ya. Kelima itu makan bersama, kalau bisa ya bungkus aja gitu ya. Misalnya terpaksanya keluar itu jangan sampai makan di luar, sebenarnya kan gitu. Harusnya ya dibungkus aja dibawa pulang gitu. Kalau bisa lagi masak sendiri ya. Kan yang keenam menghindari kerumunan. Jadi kalau ada yang kerumun itu lebih baik menjauh. Kalaupun harus keluar itu menjauh. Jangan terlalu saling dekat gitu. Seperti itu. Kalau saya lagi mungkin ada tambahan lagi, jadi pakai kacamata. Mungkin ada yang Google gitu ya, istilahnya Google itu kacamata pelindung itu, atau pakai kacamata yang lebih face shield namanya. Jadi yang dipakai sampai menutupi wajah itu namanya face shield. Itu juga sebenarnya juga pelindung ya, pelindung yang ampuh juga itu. Pakai masker, sekarang double masker ya, plus pakai face shield itu lebih aman.
usahakan kalau memegang wajah itu diminimalisir. Lebih sering-sering cuci tangan lah, apalagi mau pegang wajah gitu ya. Aku harus ingat, saya mau pegang nih wajah, cuci tangan dulu sebenarnya kan gitu. Kalau enggak misalnya ada hand sanitizer ya semprot dulu. Jadi itu tuh meminimalisir penularan sebenarnya. Kalau saya pribadi saya bilang itu secara tidak langsung juga membunuh orang. Kalau saya pribadi loh ya, saya bilang gitu. Karena apa? Karena kita menularkan ke orang, yo ini uangnya tahan ya nggak apa-apa, paling juga orang bergosi ini nggak apa-apa. Tapi sih nggak tahan, sudah. Banyak sekarang kasusnya yang meninggal banyak. Saya seorang istri dari Dr. Widi. Untuk awal-awal takut, cemas, pastinya ada. Karena yang saya pikir awalnya suami mengambil spesialis itu tidak langsung ke pasien, tapi yang diperiksa adalah darah. Setelah ada corona, langsung mengambil tugas sebagai swab. Pertama kali di Ponorogo yang ditugasi adalah Mas Widi, yang diajari dari pusat untuk cara-cara swabnya. Dulu itu pikiran saya ngambil spesialis itu di lab aman, nggak ketemu orang itu. Terus yang dengan adalah sampel darah. Sekarang langsung ketemu dengan penyakit yang masih belum ada obatnya secara pasti. Menurut saya seperti itu. Awal-awal itu setelah swab itu awal-awal itu papanya itu pulang bawa oksigen. Setelah mandi, pasti pulang itu mandi, dia rebahan di kursi, langsung pakai oksigen. Gimana itu perasaan seorang istri? Pastinya meredek. Ini suamiku kok seperti ini? Kok kayak gini? Nah, istri pasti akan cemas, akan merasa khawatir. Dan itu agak lama ya Pak ya untuk pakai oksigen itu ya, karena pakai APD lengkap itu menguras oksigen dalam tubuhnya. Kadang-kadang sampai rumah itu lemes. Mau kegiatan gitu, aku bener-bener lemes ini, tolong dibantu pakai oksigen. Kadang-kadang nanti kita kasih multivitamin. Mungkin kalau biasanya sehari satu, sekarang enggak. Posisinya yang ditangani langsung yang positif, saya kasih double multivitamin, double ekstra makannya juga, karena ya agak sulit makannya ini bapaknya ini. Agak pilih-pilih ya seperti itu. Nah, untuk penguatan diri kami tetap kepada Tuhan Yesus. Kami saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling menyepot, saling mendoakan satu sama yang lainnya, agar setiap langkah dari papanya ini selalu diberkati Tuhan. Jadi memang ya kami saling mengingatkan aja, kemudian hati-hati, saya bilang hati-hati semuanya, pokoknya jaga diri, waspada gitu ya. Terus malam nanti kalau malam ini saling ya berdoa, pokoknya mohon perlindungan pada Tuhan Yesus, menaruh harapan pada Tuhan Yesus, mohon perlindungan selalu itu untuk keluarga kami, misalnya gitu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang
yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kita saling jaga. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.